Dipicu prahara rumah tangga, suami mutilasi istri di Malang, Jawa Timur. Uang palsu senilai hampir 200 juta disita, pembuat dan pengedar diringkus. Pesona Bukit King Kong tawarkan panorama sunset dan sunrise berlatar Gunung Bromo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Angelika di Evagam. Inilah Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Gempa tektonik berkekuatan 4,1 magnitudo guncang wilayah Sumedang, Jawa Barat Minggu sore. Gempa mengakibatkan sejumlah tiang listrik roboh. Gempa bumi jenis tektonik mengguncang wilayah Sumedang, Jawa Barat Minggu sore. Pusat titik pertama berada di lingkungan Tegal Sari, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara. Warga merasakan 2 kali gempa cukup kuat dan lama. Warga kemudian lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Hingga Minggu sore warga masih terlihat di luar rumah karena takut terjadi gempa susulan. Gempa mengakibatkan sejumlah tiang listrik roboh di Kecamatan Tanjung Meder, Sumedang. Petugas gabungan mencoba memperbaiki jaringan aliran listrik yang putus. Tadi saya keluar takutnya itu takut ada lagi yang susulan gitu. Gempa. Jadi keluar. Tadi kerasa Bu? Kerasa 2. Yang pertama yang gede yang Berapa lama itu Bu tadi kerasanya Bu? cuma berapa menit lah. Jangan dulu melakukan pergerakan, berlindung di tempat yang aman, dan ketika sudah getarannya sudah mulai reda, keluar. Petugas BPBD Sumedang menghimbau kepada warga masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik jika terjadi gempa susulan untuk segera bisa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Seorang istri dibunuh dan dimutilasi hingga beberapa bagian oleh suaminya di Kota Malang, Jawa Timur. Usai membunuh, sang suami menyerahkan diri ke polisi. Warga digegerkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. Nimade Sutarini, 55 tahun, warga Jalan Serayu nomor 6, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Korban ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan dalam rumahnya. Korban dimutilasi dan ditemukan dalam beberapa bagian seperti di dalam ember dan di teras rumah. Jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk proses otopsi. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh tetangga pelaku yang sempat dimintai tolong suami korban yang juga pelaku JLT untuk memindahkan barang di dalam rumah. Pelaku kemudian menunjukkan potongan tubuh istrinya sudah tidak bernyawa di dalam ember. Saksi sempat kabur karena ketakutan dan kemudian meminta pertolongan. Usai membunuh korban, pelaku yang merupakan suami korban kemudian menyerahkan diri ke polisi. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah TKP. Ya kalau yang tahu kan tetangga sebelah sini Mas. Kalau katanya tetangga sini sering tiap cekcok. Kemarin aja minta tolong. Yang siapa itu? Ya yang perempuannya itu. Mungkin permasalahan rumah tangga karena si istri ini sudah lama tidak kembali ke rumah. Kemarin kembali ke Malang untuk mengikuti kegiatan di Malang. Tetangga sempat mendengar ada cekcok sehari sebelum kejadian. Diduga penyebab pembunuhan ini karena konflik dalam keluarga. Polisi masih mendalami kondisi kejiwaan tersangka dan mengamankan barang bukti berupa linggis, tongkat, dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku melakukan pembunuhan dan mutilasi. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.
Kepergok saat hendak bawa kabur motor, seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat nyaris babak belur dihajar warga. Beruntung nyawa pelaku selamat setelah polisi yang tengah patroli tiba di lokasi. Seorang pria diamuk massa karena diduga hendak mencuri sepeda motor di Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku yang berontak justru menjadi bulan-bulanan warga. Nyawa korban selamat karena ada polisi yang kebetulan lewat sigap mengamankan pelaku. Sebelumnya, pelaku kepergok saat hendak mencuri sepeda motor di sebuah rumah makan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung menangkap pelaku. Saat diamankan, pria tersebut bertingkah seperti orang tidak waras. Warga yang kesal langsung menganiaya pelaku. Sampai pintu keluar, ternyata emang ada satu orang yang rencananya mau ngambil motor katanya gitu. Sekarang tanya baik-baik, dia malah menyerang. Pelaku selanjutnya dibawa petugas ke Mapolsek Parung Kuda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Komplotan pembuat sekaligus pengedar uang palsu diringkus aparat Satreskrim Polres Salatiga, Jawa Tengah. Uang palsu senilai hampir 200 juta. Rencananya akan diedarkan jelang tahun baru. Komplotan pembuat dan pengedar uang palsu ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas Satreskrim Polres Salatiga ke ruang gelar perkara. Ketiga tersangka adalah DA warga Kabupaten Semarang, AS warga Purwokerto, AK Warda Sidoarjo, Jawa Timur. Ketiganya diringkus petugas setelah memasarkan uang palsu di media sosial dengan perbandingan harga jual 3 uang palsu ditukar dengan 1 uang asli. Uang palsu senilai Rp185.700.000 dengan bahan dasar kertas kue itu rencananya akan mereka edarkan jelang pergantian tahun agar dapat mengelabui petugas yang sedang sibuk dengan kegiatan pengamanan Nataru. Sindikat upah tersebut dikomandoi oleh AK alias 9 Naga yang telah berprofesi sejak setahun lalu dan telah mengedarkan uang palsu di Jawa Tengah dan luar Jawa dengan total mencapai miliaran rupiah. Sudah lama buatnya, Mas? Udah lama begini ya? 1 tahun. Sudah berapa kali nyetak? Sudah berapa kali nyetak? Mendapatkan pesanan dari tersangka yang nomor 2. Nah, udah termasuk yang dari tersangka nomor 2 tadi ini adalah paket-paket yang siap dikirim? Siap untuk dikirim sesuai dengan permintaan dari pelanggannya. Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti perangkat komputer, printer, lem, palu, kertas kue, serta cat semprot. Ketiga tersangka dijerat pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi di Agam, Sumatera Barat kembali erupsi disertai suara dentuman keras. Warga yang panik berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Suara dentuman berkali-kali terdengar dari puncak Gunung Merapi di Agam, Sumatera Barat. Akibat suara itu, warga yang panik langsung berlarian keluar rumah. Suara dentuman ini terdengar hingga ke daerah Kamang, berjarak 25 km dari Merapi. Pos pengamatan Gunung Merapi PVMBG di Bukit Tinggi mencatat, erupsi terjadi dengan tinggi asap letusan mencapai 1.500 meter. Akibat letusan ini, hujan abu vulkanik turun di kawasan sekitar gunung. Masyarakat diimbau menggunakan masker untuk menghindari infeksi saluran pernapasan akut. Letusan salah sekali bunyi cuma naruh jelek. Ada sono keluar. Asapnya keluar kelihatannya. Kelihatan ketika kondon. Ya. Ketika pagi ini kelihatan. Sejak erupsi pada 3 Desember lalu, Gunung Merapi telah meletus 107 kali. Gunung Merapi saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Dengan daerah bahaya dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.
Pemirsa, malam perayaan Tahun Baru 2024 di Monumen Nasional Monas berlangsung meriah. Pengunjung disuguhi pertunjukan air mancur menari dan video mapping ditampilkan di Tugu Monas. Berikut laporan Muhammad Zulhilmi dan juru kamera Sutrisno dari Monas, Jakarta. Ya, malam pergantian tahun di Monumen Nasional Jakarta berlangsung sangat meriah. Meskipun berlangsung tanpa pesta kembang api, namun masyarakat ini disuguhi oleh berbagai pertunjukan yang ada di Monumen Nasional. Pertama, masyarakat disuguhi oleh parade Jack Karnaval, yang mana Monas merupakan titik awal dari parade yang berisi dari kebudayaan Betawi, mulai dari parade pakaian, kemudian mobil hias, dan juga ada ondel-ondel. Parade berjalan dari Monas, kemudian titik akhirnya mencapai Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian pengunjung Monumen Nasional juga disuguhkan oleh pertunjukan air mancur menari, yang mana pengunjung ini disuguhi oleh tarian-tarian air mancur dengan diiringi oleh lagu-lagu kebudayaan Betawi dan juga lagu-lagu nasional. Dan yang tak kalah menarik adalah ada pertunjukan video mapping yang menampilkan beragam kebudayaan yang ada di Jakarta, mulai dari ondel-ondel, kemudian ada batik Betawi juga, dan juga menunjukkan berbagai macam tempat wisata yang ada di Jakarta. Tentu kita berharap tahun baru, tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan bisa membuat bangsa Indonesia dapat lebih berkembang ke depannya. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Sutrisno, iNews melaporkan. Sementara itu, petugas Satlantas Polres Bogor memberlakukan Car Free Night di kawasan Puncak dengan menutup jalur ke arah Puncak. Penutupan berlangsung selama 24 jam dan baru dibuka kembali pada Senin sore nanti. Penutupan jalur dari arah tol Jakarta menuju Puncak Bogor diberlakukan sejak pukul 18 Minggu petang. Sementara jalur dari arah arteri ditutup mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Penutupan jalur bertujuan untuk menghindari kemacetan di kawasan wisata Puncak yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat untuk mengisi malam pergantian tahun dan liburan tahun baru. Bagi kendaraan yang hendak melintas menuju kawasan Cianjur dan Bandung, dialihkan melalui jalur alternatif Cibubur Jonggol Cianjur atau jalur alternatif Ciawi Sukabumi Cianjur. Penutupan arus lalu lintas dari arah Gadok menuju Puncak Bogor berlangsung hingga tahun baru. Jalur akan kembali dibuka pada Senin petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka memeriahkan perayaan pergantian tahun, Pemprov DKI Jakarta menggelar acara Malam Muda Mudi di Bundaran HI Jakarta. Dalam acara ini, berbagai pertunjukan menarik ditampilkan, mulai dari pertunjukan musik hingga parade kendaraan hias. Dan berikut liputannya. Ya pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menggelar acara Malam Muda Mudi dalam memeriahkan Tahun Baru 2024. Nah, dalam acara ini ada berbagai macam penampilan ataupun hiburan menarik, dari misalnya penampilan musik, kemudian juga ada festival kendaraan hias, dan ada masih banyak yang lainnya. Dan yang paling tunggu-tunggu dari acara ini adalah Kirana Jakarta. Nah, Kirana Jakarta ini adalah acara yang menampilkan landscape kota Jakarta yang indah, dinamis, dan juga syarat akan seni yang apik. Sementara itu juga ada berbagai macam acara lainnya, seperti misalnya ada pertunjukan musik yang diisi oleh musisi ataupun artis papan atas tanah air. Kemudian juga ada kegiatan parade kendaraan yang berangkat dari Patung Kuda menuju ke Efek Sudirman. Di sini ada 10 kendaraan hias yang masing-masing hias, diantaranya ada karakter-karakter budaya Indonesia, yakni Gatot Kaca, kemudian juga si Uyil, dan masih banyak yang lainnya. Sementara itu pula di acara Malam
tahun baru 2024 ini ada sejumlah ribuan personil gabungan yang dihadirkan untuk mensiagakan kegiatan malam tahun baru 2024 ini. Sementara itu pula di malam tahun baru ini sejumlah kawasan dari Bundaran HI menuju ke FX Sudirman atau dari Jalan Sudirman, kemudian juga Jalan MH Tamrin diberlakukan Car Free Night. Free Night ini merupakan suatu kegiatan yang membebaskan kendaraan, artinya seluruh kendaraan tidak boleh melintas di kawasan Sudirman dan juga MH Tamrin dikala diselenggarakannya acara tahun baru 2024 ini. Dan untuk antusiasme masyarakat di acara ini juga sangatlah tinggi, meskipun cuaca ini berubah-ubah seperti gerimis kemudian juga hujan. Antusiasme dari masyarakat ini sangatlah tinggi. Dari Jakarta, Faisal Renaldi, Muhammad Zulkarnain, Ayus melaporkan. Malam pergantian tahun 2023 ke 2024 dirayakan warga di sejumlah kota di Indonesia. Di Yogyakarta, warga memadati kawasan Malioboro. Di Bandung, Jawa Barat, warga Tuparua di Jalan Asia Afrika. Sementara di Bali, warga merayakan malam pergantian tahun di 93 titik pusat keramaian dengan musik dan kembang api. Malam pergantian tahun baru banyak dimanfaatkan sebagian masyarakat datang ke titik-titik keramaian. Di Kota Yogyakarta, kawasan Malioboro diberlakukan Car Free Night sejak pukul 6 sore hingga 1 pagi, tanggal 1 Januari 2024. Kawasan Malioboro ini dipadati para wisatawan yang datang dari dalam kota maupun luar kota. Ribuan wisatawan dan masyarakat Bandung, Jawa Barat memadati kawasan Asia Afrika pada Minggu malam. Wisatawan luar maupun dalam kota Bandung terus berdatangan untuk meramaikan malam pergantian di kawasan Asia Afrika. Banyaknya pengunjung yang datang membuat jalan Asia Afrika mengalami kemacetan yang cukup parah. Sementara di Bali, warga menghabiskan malam tahun barunya di 93 titik keramaian. Destinasi Garuda Wisnu Kencana Cultural Park di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali ini secara khusus menampilkan panggung budaya, musik, kreativitas, dan teknologi. Sejumlah band papan atas di tanah air seperti Gigi, Isyana Saraswati, hingga Dewa 19 tampil menghibur warga untuk menghabiskan malam pergantian tahun baru. Dari Yogyakarta, Bandung, dan Bali, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi pengguna jalan yang kelelahan usai menempuh perjalanan jauh, kini tak perlu khawatir. Di pos Natal dan Tahun Baru Nataru, Gresik, Jawa Timur, ada pos pijat akupresur gratis yang bisa mengembalikan kondisi pemudik hingga kembali bugar. Pijat tradisional akupuntur siap memanjakan masyarakat pengguna jalan saat melintas di pos Nataru Gresik, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Masyarakat pengguna jalan yang kelelahan usai menempuh perjalanan jauh dapat menikmati layanan kesehatan gratis yang diantaranya totok wajah, akupuntur, hingga bekam. Layanan kesehatan tradisional ini mendapatkan sambutan antusias masyarakat pengguna, bahkan mereka rela antri demi mendapatkan layanan pijat untuk sambil melepas lelah. Layanan kesehatan tradisional di pos Nataru Gresik sangat bermanfaat bagi masyarakat pengguna jalan. Selain menyehatkan, juga memberikan rasa aman dan nyaman saat istirahat. Ujungnya, diharapkan bisa menurunkan angka kecelakaan. Layanan unggulan mengenai kesehatan tradisional, Pak. Jadi di sini ada akupuntur atau tusuk jarum, akupresur, kemudian ada pijat, totok wajah, bekam, dan lain-lain. Jadi ini untuk khusus mungkin ada pengendara yang lelah pada. Selain pijat gratis, di pos Nataru Gresik juga menyediakan arena bermain, musik karaoke, hingga makanan dan minuman secara gratis. Layanan pijat tradisional ini disediakan sejak tanggal 25 Desember lalu dan akan berakhir pada 7 Januari 2024 mendatang. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo besutan Haritanu Sudibyo kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kecil di Jakarta. Ratusan warga antusias mengikuti bazar minyak goreng murah dan pengobatan gratis yang diinisiasi Caleg Partai Perindo Cimehongcio, Novia Handayani.
Caleg Partai Perindo kembali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Kepedulian Partai Perindo ini digelar di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat yang dihadiri langsung Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. 1.000 paket minyak goreng disediakan dan dapat ditebus dengan harga Rp5.000. Ya, untuk Partai Perindo harapannya bisa selalu sukses, semakin maju lah, dan bisa memberikan apa yang terbaik untuk masyarakat. Ya, alhamdulillah bisa membantu warga sekitar sini ya, bisa nolong orang-orang yang kurang mampu lah gitu, biar bisa ketolong kesehatannya, biar terjamin lah gitu. Program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah ini menjadi komitmen Partai Perindo dalam memperjuangkan rakyat kecil. Ini adalah bagian daripada kegiatan sosial Partai Perindo, yaitu layanan kesehatan gratis, ya, cek kesehatan gratis dan pasar murah minyak goreng yang sudah kami lakukan masif di seluruh Indonesia. Partai Perindo hadir memang berjuang untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kecil. Ya begitu antusias ya, karena saat ini kan sembako pada mahal. Jadi Partai Perindo datang untuk bantu masyarakat, untuk meringankan. Membantu rakyat kecil keluar dari kesulitan ekonomi menjadi komitmen Partai Perindo yang mendukung Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud pada pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di masa kampanye, Partai Perindo semakin intensif membantu meringankan beban masyarakat dengan menggelar bazar sembako murah. Selain itu, para caleg juga semakin gencar menggelar sosialisasi program Partai Perindo untuk mensejahterakan masyarakat. Caleg DPRD DKI Dapil 9 Partai Perindo Dian Mirza menggelar senam sehat dan makan gratis di RT 10 RW 11 Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Selain senam sehat dan makan gratis, Dian Mirza juga menggelar bazar minyak goreng murah dengan harga hanya Rp5.000. Kegiatan ini digelar sekaligus mensosialisasikan program kerja Partai Perindo yang fokus pada kesejahteraan masyarakat. Antusias banget ya dengan adanya bazar murah, terus ada juga UMKM kayak begini, terus diadain untuk senam gini, masyarakat itu menjadi sehat dan berkualitas tinggi. Nah, untuk acara-acara kayak gini kita untuk membantu banget ya untuk acara UMKM-nya ya. Kalau kita kan juga tahu ya bahwa di tengah harga sembako yang meroket gitu ya, termasuk harga minyak, Partai Perindo hadir di sini untuk meringankan warga. Kita ngadain program bazar minyak tebus murah minyak gitu, senilai Rp5.000 per botol. Sementara itu, Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 7 Julia Miharja bersama Caleg DPR RI Dapil Banten 3 Stefani Laurencia juga menggelar bazar sembako murah serta mensosialisasikan program Partai Perindo di Kampung Sekarwangi, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Senang sekali, semoga Caleg Perindo makin maju ke depannya dan lolos ke Senayan. Luar biasa antusias masyarakat untuk berjumpa dengan caleg Perindo. Warga luar biasa pengen menanti kedatangan Ketua Umum Perindo. Jelang pemilu 2024, para caleg Partai Perindo gencar turun ke masyarakat mensosialisasikan program partai dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, olahraga menjadi salah satu sarana bagi caleg Partai Perindo untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Selain mengajak hidup sehat, melalui kegiatan olahraga, para caleg juga bisa menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Ratusan warga Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sangat antusias mengikuti senam sehat bersama caleg DPRD Partai Perindo Dapil 9 Jakarta Barat, Dina Mas Yusin. Senam sehat merupakan program rutin caleg Partai Perindo sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Harapannya untuk Pak Haji Dina kedepannya lebih baik lagi, lebih bermasyarakat dengan warganya dan semuanya makin jaya, makin sukses. Selain senam sehat, Dina Mas Yusin yang juga Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Barat menggelar turnamen sepak bola di lapangan sepak bola Waduk Jakamiring, Kalideres, Jakarta Barat.
Hari ini turnamen sepak bola sekaligus yang sudah diadakan beberapa hari dan hari ini adalah finalnya, sekaligus pengenalan Partai Perindo kepada masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Kalideres. Sementara itu di Jawa Timur, Caleg DPRD Dapil 3 Surabaya Badarudin menyampaikan visi misi ke masyarakat dengan menggelar turnamen catur di Kelurahan Kelawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo. Dalam kegiatan ini, Badarudin juga mensosialisasikan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1, Angela Tanusudibyo. Kampanye itu adalah mencoba mendengar apa yang dibutuhkan masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan event catur atau lomba voli atau lomba futsal, maka insya Allah kita akan laksanakan. Dalam setiap kegiatannya, para caleg Partai Perindo juga selalu mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda ingin melihat sunset akhir tahun atau sunrise di awal tahun baru? Bukit King Kong, kawasan wisata Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur menjadi salah satu tempat favorit. Dari bukit, matahari yang terbenam maupun terbit terlihat begitu indah dengan latar belakang Gunung Bromo. Setiap akhir tahun, kawasan Bukit King Kong wisata Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur ini menjadi tempat yang diburu para penikmat alam. Indahnya sunset terakhir di tahun 2023 atau matahari terbit pertama kali di tahun 2024 yang berlatar belakang Gunung Bromo membuat para penikmat alam tak ragu untuk datang meski harus melewati medan berat. Untuk mencapai lokasi Bukit King Kong, pengunjung mesti menaiki mobil jeep yang banyak disewakan warga. Pengendara mesti berhati-hati karena menembus kegelapan malam dan kabut, serta jalanan menanjak dan tikungan tajam. Memiliki ketinggian 2.600 mdpl, lokasinya berada satu jalur menuju Penanjakan 1 dan Bukit Cinta. Setelah berjalan kaki sekitar setengah jam, pengunjung bisa mencapai puncak. Disinilah semua terbayar setelah melihat semburat warna orange dari sang surya yang tenggelam atau terbit. Dengan latar belakang Gunung Bromo, dengan lautan awan bak kapas yang melayang. Berburu sunrise di akhir tahun 2023 dan pergantian tahun ini di Gunung Bromo. Ya, walaupun tadi jalannya sedikit licin dan banyak yang jatuh tadi sih, tapi terbayarkan juga karena view pemandangan sangat bagus. Jalannya agak licin. Jalannya apa, Pak? Jalannya licin untuk sampai ke spot ini. Tapi nggak akan sia-sia dengan hasil view yang sangat mengagumkan sekali. Dinamakan Bukit King Kong Bromo atau Bukit Kendalu karena pada salah satu bagian tebing di bukit ini terlihat menonjol seperti kepala dan wajah King Kong. Meski namanya seram, ternyata pemandangan di kawasan ini merupakan salah satu yang terindah di Pulau Jawa. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Melepas liarkan penyu atau tukik di kawasan wisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten menjadi salah satu wisata edukasi untuk menghabiskan liburan Natal Tahun Baru. Warga yang melepas liarkan penyu jenis sisik dan penyu hijau akan diberikan sertifikat atas partisipasi dalam melestarikan salah satu hewan langka tersebut. Di musim libur panjang Tahun Baru 2024 ini, para wisatawan di objek wisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten berkesempatan mendapatkan edukasi dan pemahaman tentang pelestarian penyu di penangkaran penyu yang diberi nama Sahabat Penyu. Pengunjung bisa melepas tukik atau anak penyu yang dikembangbiakan ke laut bebas. Menyaksikan penyu-penyu kecil ini menuju laut memang memiliki sensasi tersendiri. Menurut salah seorang bocah pecinta penyu, biasanya dirinya hanya bisa melihat penyu di televisi. Namun saat ini dapat melihat langsung dan berinteraksi dengan penyu. Rencananya anak penyu atau tukik ini akan dilepas liarkan ke laut agar bisa tumbuh besar dan habitatnya tetap terjaga.
Bagi siapa saja yang berniat ingin melepas tukik ke habitat aslinya akan mendapatkan sertifikat sebagai pecinta tukik di kawasan Tanjung Lesung. Karena menurut saya penjunya kasihan, soalnya telurnya banyak gitu sama banyak orang. Jadi hari ini kita mau melepaskan penyu ke pantai. Dengan adanya penangkaran ini, mudah-mudahan habitat penyu ini nggak menghilang, tetap ada di lokasi dari Cipenyu, Tanjung Lesung sampai ke Sailing Club. Di tempat ini ada 2 jenis penyu yang dipelihara, yakni jenis penyu sisik dan penyu hijau. Kedua jenis penyu ini banyak diburu warga. Biasanya para pemburu penyu mengambil telur penyu untuk dijual dan daging penyu dijual untuk dikonsumsi. Dari Lebak, Banten, Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kendaraan yang akan berangkat wisata terlibat kecelakaan di Jalan Nasional Rembang Blora. Akibatnya belasan orang korban menderita luka-luka. Warga desa Kaliombo, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dikejutkan dengan sebuah kecelakaan lalu lintas di Jalan Nasional Rembang Blora. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan. Kecelakaan melibatkan sebuah mobil elf penuh penumpang yang hendak berwisata dari Kabupaten Grobogan dan 1 mobil angkutan umum dari Desa Bogorame, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang ini. Bermula saat mobil elf melaju dari arah Blora menuju ke arah Rembang, tiba-tiba oleng dan terguling ke jalur berlawanan. Di saat yang sama, dari arah berlawanan melaju mobil angkutan berwarna biru muda. Lantaran melihat mobil elf oleng, sopir mobil angkutan langsung banting kemudi ke kiri, kemudian meluncur ke lahan perkebunan tidak jauh dari badan jalan. Warga sekitar pun langsung membantu menyelamatkan korban yang mengalami luka-luka. Beberapa korban diantaranya anak-anak. Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Sulang, Rumah Sakit Bina Bakti Husada, dan RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang. Untuk kendaraan, 2 kendaraan yaitu KBM Elf dan KBM seri Suzuki. Untuk saat ini korban di TKP sudah dievakuasi yaitu oleh Dinas Kesehatan menggunakan PSC ke Puskesmas Sulang maupun RS Bina. Kedua mobil yang ringsek pun diamankan polisi. Kasus kecelakaan kini masih ditangani Satlantas Polres Rembang. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, Ayus melaporkan. Membawa baliho caleg dengan sepeda motor membuat seorang pengendara motor lain terjatuh. Nantikan informasinya di Lintas iNews Pagi. Masih bersama kami di Lintas iNews Pagi, pemirsa. 2 legenda sepak bola dunia Charles Puyol dan Marco Materazzi berbagi pandangan mereka mengenai Euro 2024. Di antaranya terkait negara peserta yang berpeluang besar mencapai laga final turnamen antar negara Eropa tersebut. Dua legenda sepak bola dunia Charles Puyol asal Spanyol dan Marco Materazzi asal Italia berkunjung ke Indonesia untuk promosikan Euro 2024. Dalam kesempatan itu, keduanya memberikan wawasan dan pengalaman mereka tampil di turnamen sepak bola antar negara Eropa itu. Puyol dan Materazzi juga berbicara mengenai negara-negara yang berpeluang melangkah hingga ke babak final. Puyol yang pernah memenangkan Euro 2008 bersama Spanyol menyebut timnya favorit mencapai final. Namun, dia juga menjagokan Jerman, Prancis, dan Inggris. No lo sé quién va a ganar, pero como decía Marco, creo que la favorita para mí es Francia, porque tiene una selección increíble, no solo una, tiene 2 o 3 equipos muy fuertes, podría formar 2 o 3 equipos, entonces para mí es la favorita, pero
en el fútbol hay que ganar en el terreno de juego y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero hay ahí Inglaterra, Alemania y Francia para mí son las favoritas. Sementara, Materazzi melihat timnasnya Italia juga kandidat kuat finalis Euro bersama Spanyol. Materazzi juga melihat Prancis dan tuan rumah Jerman jadi favorit juara Euro. Squadre molto forti tipo la Francia, che a mio parere ha 2 o 3 nazionali, non una, e chiunque gioca può far molto bene. All'ultimo mondiale hanno perso 4-5 titolari poco prima del mondiale, e chi ha giocato li ha portati in finale di una Coppa del Mondo. Quindi insomma la Francia può essere una di quelle più accreditate a poter vincere l'Europeo insieme alla Germania che ospita. Quindi io dico Italia, Germania e Francia. La Spagna non la dico perché ha detto lui che non vuole pressione, quindi facciamo così. Euro 2024 akan berlangsung di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024. MNC Group kembali menjadi official broadcaster untuk siarkan pertandingan Euro 2024. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor terjatuh usai tertabrak pemotor pembawa baliho caleg di Jalan Auto Ring Road, Kembangan, Jakarta Barat. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya. Seorang pengendara sepeda motor terjatuh akibat tertabrak sebuah baliho caleg salah satu partai kontestan pemilu 2024 yang dibawa pengendara motor lain di Jalan Auto Ring Road, Kembangan, Jakarta Barat. Peristiwa ini terekam kamera pengawas. Insiden bermula saat sebuah sepeda motor yang membawa baliho calon legislatif ini melintas di sebuah jalan. Ukuran baliho yang lebih besar dari sepeda motor membuat seorang pengendara motor yang berada di belakangnya tertabrak. Korban seketika terjatuh hingga mengalami luka di bagian mulut. Tabrak apa, Pak? Katanya sih, itu tadi baliho apa sih, Pak? Baliho, Pak. Oh, baliho caleg, Pak, ya? Iya, betul, ya. Dari partai apa tahu, Pak? Belum tahu juga tuh dari partai apa itu. Sempat terjadi kemacetan akibat peristiwa ini. Sementara kasus kecelakaan lalu lintas masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melapor. Pemirsa, di sela kesibukannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia, Ganjar Pranowo menyempatkan untuk menghabiskan malam tahun baru bersama keluarga. Momen kebersamaan ini dimanfaatkan Ganjar setelah beberapa tahun sebelumnya tidak merayakan karena harus patroli saat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Libur panjang tahun baru tentunya dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan dan berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Termasuk salah satunya adalah calon presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo yang saat ini sudah ada di sebelah saya bersama dengan istri tercinta Ibu Siti Atiko. Halo, selamat sore Bapak dan juga Ibu. Selamat sore, sini istri tercinta. Bapak dan juga Ibu, momen kebersamaan tahun baru biasanya ngapain aja sih sekeluarga kalau boleh tahu? Paling kita ngumpul makan aja gitu, bakar-bakar di rumah, apa kayak barbecue gitu-gitu. Ya biasanya begitu, tapi untuk kali ini kayaknya kita mesti cari tempat. Alam lagi menuju Semarang, kita baru mau menuju ke Semarang, tapi keluarga saya di rumah ini dari Kutoarjo hari ini pada pergi ke Tawangmangu, ya. Tapi kayaknya malam ini kita tidak bisa bersama. Kalau Mas Ganjar biasanya tahun baru nggak bisa kan, patroli kalau biasanya, 10 tahun yang lalu nggak pernah bisa. Ya biasanya kita kalau kerja sampai pagi sama Forkompimda lah. Kalau untuk ngomongin makan nih Bu, kira-kira makanan favorit apa sih Pak Ganjar dan juga Mas Alam nih kira-kira untuk tahun baru? Enggak, kita itu gampang makan semuanya. Kita gampang makan, tidak terlalu yang spesial gitu ya. Tapi biasanya kalau ada kesempatan ngumpul, ya cari makan yuk yang unik. Alam biasanya yang cari rekomendasinya, kasih rekomendasi dia. Sana. Kita ikut aja. Kalau saya yang penting ikut. Oke, terakhir nih Pak, quotes of the day untuk menutup akhir tahun 2023 dari Bapak Ganjar dulu. Jangan baperan, kita sambut 2004 dengan bahagia. 2024? Iya, 2024. Iya.
Semoga 2024 Indonesia semakin tangguh. Oke, siap. Terima kasih Bapak dan juga Ibu atas waktunya. Ya, pemirsa, itu tadi sedikit perbincangan kami dengan calon presiden nomor urut 3 dan juga beserta sang istri Ganjar Pranowo dan juga Siti Atikoh. Tentunya ini sangat menarik bagi masyarakat Indonesia. Dari Kutoarjo, Jawa Tengah, Gisel Nurrahma, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, kepedulian Capres Ganjar Pranowo terhadap guru gaji dan keagamaan non-formal lainnya bukan sekadar janji belaka. Capres nomor urut 3 ini menyiapkan anggaran 4 triliun untuk insentif guru agama di seluruh Indonesia. Pasangan Capres-Cawapres nomor 3, Ganjar Mahfud telah meluncurkan program insentif untuk guru agama dan guru ngaji di awal masa kampanye di Sabang, Aceh. Di tengah-tengah silaturahmi ke pondok pesantren di Purworejo, Jawa Tengah, Capres Ganjar Pranowo mengaku tidak kesulitan untuk menjalankan program tersebut. Ganjar bahkan sudah menghitung kebutuhan anggaran yang akan digunakan untuk program insentif guru mengaji dan guru agama sebesar 4 triliun rupiah. Pemberian insentif kepada guru ngaji dan guru agama lainnya bagi Ganjar sangat penting karena di balik kegigihan mereka mengajar, ada tanggung jawab membekali ilmu agama dan budi pekerti bagi generasi muda. Mudah-mudahan ini bisa berjalan karena kita punya kepentingan yang lain. Apa itu? Di samping mereka mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak, juga saya didik budi pekerti. Insya Allah kalau ilmu agamanya bagus, budi pekertinya bagus, kan hubungan jadi bagus. Maka anak-anak ini bertemu dengan orang yang berbeda golongan, berbeda agama, berbeda suku, mereka akan merasa mereka saudara saya sebagai warga negara Indonesia. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini telah menginisiasi program serupa saat menjabat Gubernur Jawa Tengah. Program ini pun mendapat sambutan hangat dari pihak pesantren, baik pengasuh, ustadz maupun santri. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari terakhir safari politiknya ke Jawa Tengah, Siti Atikoh, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, pulang kampung ke Sebarang, senam bersama warga. Selain itu, ia belusukan ke pasar tradisional, mendengar langsung aspirasi warga. Kembali ke kampung halamannya, selama 10 tahun terakhir kota Semarang, istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, senam bersama warga. Disambut meriah, Siti Atikoh senam di atas panggung bersama para instruktur yang diikuti oleh ratusan warga yang didominasi ibu-ibu. Dalam menyambut calon ibu negara tersebut, ratusan warga kompak melakukan flash mob bersama Siti Atikoh dan semangat menggaungkan lagu Jar-Jar Ayo Pilih Ganjar. Karena kalau kita pagi-pagi senam itu bagian dari cara saya untuk mensosialisasikan gaya hidup sehat. Dan di situ juga kita bisa seliti dengan edukasi-edukasi terkait dengan apapun permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Usai senam bersama, Siti Atikoh melanjutkan perjalanannya dengan belusukan ke pasar tradisional Boom, Kota Semarang. Ia diserbu para pedagang dan pembeli yang ingin berinteraksi langsung. Mereka berharap Siti Atikoh dapat menyalurkan suara masyarakat ke Ganjar Pranowo selaku calon Presiden Republik Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Jan Cahyani, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meresmikan posko Timnas Amin di Sleman, Yogyakarta. Posko tersebut dimaksudkan untuk mengamankan suara dalam Pilpres 2024 mendatang. Kedatangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di posko Timnas Amin di Sleman, Yogyakarta ini langsung disambut para pendukung, relawan termasuk emak-emak hingga laskar lintas partai Minggu siang. Kedatangan Anies untuk meresmikan posko Timnas Amin sebagai posko rakyat relawan Amin. Dalam orasinya, Anies Baswedan menyebut dengan optimis tanggal 14 Februari mendatang sebagai hari perubahan di mana Indonesia akan mengambil jalan baru untuk adil dan makmur bagi semuanya. 14 Februari akan kita sebut sebagai hari perubahan Indonesia. 14 Februari hari apa? Hari
perubahan. Kita tetapkan itu sebagai hari perubahan. Di mana Indonesia akan mengambil jalan baru untuk adil makmur bagi semuanya. Sementara itu terkait dengan diresmikannya posko Timnas Amin tersebut, Anies juga berharap posko rakyat relawan Amin dapat menambah dan mengamankan suara yang diperoleh dalam Pilpres 2024 mendatang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menggelar kampanyenya di lapangan Rawamangun Cilincing, Jakarta Utara. Prabowo bersama Bobon Santoso menggelar masak berukuran jumbo dan dibagikan ke warga. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto kembali melanjutkan kampanyenya di kawasan Rawamangun Cilincing, Jakarta Utara. Warga yang memadati lapangan menyambut kedatangan Prabowo dengan meriah. Selain menyapa simpatisannya, Prabowo juga menggelar masak-masak bersama Bobon Santoso di tengah lapangan dengan kuali berukuran jumbo. Hasil masak-masak kemudian dibagikan kepada warga. Gimana? Sama ikut lari di belakangnya, cuma karena saya samping pengawalnya langsung dikasih. Ini baju yang dipakai Pak Prabowo langsung? Iya, baunya masih wangi. Ini rencananya mau diapain? Buat bapak saya. Usai memasak, Prabowo meninggalkan kawasan Cilincing dengan kembali menyapa warga sambil membagi-bagikan kaos. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud menggelar konsolidasi bertajuk 45 hari menuju kemenangan di Jakarta Teater, Jakarta Pusat. Dalam 45 hari ke depan, pasangan Ganjar Mahfud akan memperkuat barisan dengan gerakan turun ke akar rumput. Jelang Pesta Demokrasi 2024, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud menghadiri acara konsolidasi 45 hari menuju kemenangan di Jakarta Teater, Jakarta Pusat. Konsolidasi yang juga dihadiri parpol pengusung, relawan hingga tim pemenangan ini bertujuan untuk memantapkan langkah dalam menyongsong pemilu tahun depan. Pada momen penting ini, Ganjar Mahfud turut menyampaikan hasil aspirasi masyarakat seperti permasalahan tanah dan program gastronomi. Zaman saya dulu beli tanah dapat rumah dan Pemda juga bisa kok. Jadi artinya backlog yang selama ini tidak bisa dipenuhi, begitu banyak skim yang bisa kita lakukan. Termasuk kemarin kita bicara dengan kawan-kawan para pengembang bagaimana agar tidak landed houses tapi dia bisa kondominium atau rumah susun. Makan, kita punya program namanya gastronomi, bukan hanya makan siang, tapi makanannya juga sehat. Karena makan siang gratis, susu, dan sebagainya itu kan impor, kira-kira gambaran kita. Barang-barang impor, kalau gastronomi dari bumi-bumi kita dan laut kita, itu nanti akan menjadi bagian dari program yang jangka panjang. Partai Perindo menyatakan akan dukung merealisasikan program-program Ganjar Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden. Oh ya, itu program bagus sekali. Coba kalau kita perhatikan 21 program itu yang mengarahkan untuk masyarakat menjadi produktif. Kunci sukses Indonesia ke depan menjadi Indonesia emas itu adalah bagaimana menjadikan masyarakat produktif. Yang belum produktif dipercepat menjadi produktif. Bukan memberi gratis-gratis begitu ya. Itu adalah tindakan temporari tapi pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah kemiskinan. Dalam 45 hari ke depan, pasangan Ganjar Mahfud akan memperkuat barisan dengan turun ke akar rumput untuk semakin mengoptimiskan langkah membidik kemenangan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, program tebus minyak goreng murah Partai Perindo disambut antusias warga di Kecamatan Pasai dan Balai Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, para caleg Partai Perindo juga mendorong warga untuk menggunakan hak pilihnya pada Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 mendatang. Bersama caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Heri Rusli dan juga caleg DPRD Kabupaten Bandung Meira Hadi Suciesti, Abdul Kholik Ahmad, caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat II, menggelar tebus murah minyak goreng. Warga Kampung Sukasari, Sukamantri, Paseh, Kabupaten Bandung dapat menebus 1 liter minyak goreng seharga Rp5.000. Selain tebus murah, para caleg Partai Perindo
juga mengedukasi warga untuk menyalurkan hak politiknya pada pemilihan umum 2024, 14 Februari mendatang. Mudah-mudahan Partai Perindo bisa membantu lapangan kerjanya, buat lapangan usahanya. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk bazar murah minyak goreng untuk masyarakat Kecamatan Paseh ya. Jadi ini adalah satu bentuk kegiatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bazar minyak murah juga digelar di Desa Rancamanyar, Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Program Partai Perindo yang mensejahterakan rakyat dengan memberikan sembako murah ini selalu mendapat sambutan hangat dari warga. Dalam berbagai kesempatan, para caleg Partai Perindo hadir untuk menyerap aspirasi warga serta mensosialisasikan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud pada pemilu 2024 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Angelika Deva Agam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.